Saudara, salah satu prestasi kita yang nanti akan dikenang oleh sejarah, saya percaya, untuk pertama kali dalam sejarah bangsa Indonesia, kita telah berhasil membangun suatu dana kedaulatan yang kita sebut Danantara. Dana kedaulatan. Danantara singkatan Daya Anagata Nusantara. Daya, energi, Anagata masa depan Nusantara, tanah air kita. Jadi Danantara adalah suatu dana kedaulatan di mana tabungan-tabungan kekayaan aset-aset negara disatukan, dikonsolidasi, dimanage dengan rapi. Dan ini menjadi cadangan, ini menjadi energi untuk masa depan Indonesia, untuk anak, cucu, dan cicit kita. Dan alhamdulillah, kita untuk pertama kali dalam sejarah kita punya dana kedaulatan ini, Danantara ini yang nilai asetnya bernilai lebih dari 1.000 miliar dolar. Yang selama ini sering tidak bisa kita pantau. Sering kita tidak mengerti kekayaan kita di mana. Saudara-saudara, saya masuk kabinet sebelum ini, kabinetnya Presiden Joko Widodo. Saya mengikuti, tapi saya belum menguasai angka-angka. Saya sendiri anggota kabinet, saya mengira bahwa jumlah BUMN itu berkisar di antara 300 sampai 350. Saya kaget. Waktu saya jadi presiden, saya diberi laporan BUMN itu jumlahnya 1.077. Dan ini harus kita cek lagi. Ada BUMN yang bikin anak perusahaan. Dia bikin lagi cucu perusahaan. Dia bikin lagi cicit perusahaan. Dan saya terima kasih, saya bangga pimpinan daripada Danantara dalam tahun pertama 18 bulan pertama sudah berhasil mengurangi jumlah tersebut dari 1.077 di akhir bulan ini, di akhir 31 Juli, mereka sudah menutup, mengkonsolidasikan, memerger sehingga dari 1.077 berkurang 250 BUMN, sudah berkurang 250. Nah, ini boleh tepuk tangan dong, tepuk tangan. Saya kira, maaf ya, mungkin Ketua Den Pak Luhut dan bisa dicek di dunia, mana ada negara yang menutup state owned enterprise 250 dalam 1 tahun. Dan mereka menyanggupi laporan ke saya, Pak, Desember 31 tahun 2021 jumlah BUMN kita dari 1.077 akan maksimal 350. Berarti di akhir 2026 mungkin 700 BUMN yang akan kita tutup, kita merger, kita konsolidasi, berkurang dari 1077 akan menjadi maksimal 350. Dan mereka laporan dengan ditutupnya 250 BUMN, overhead, biaya rutin yang bisa diselamatkan adalah 50 triliun. 50 triliun. Gaji direksi, gaji komisaris, sewa gedung, bayar listrik, bayar transport, bayar ini, rapat kerja, 50 triliun.
Desember 31 saya kira ini mungkin angka penghematan bisa naik. Bisa mendekati 70-80 triliun. Saya terima kasih dari pimpinan Danantara. Kemudian untuk menghadapi fenomena tadi, ya ini prestasi yang lain saya kira, ya proyek abadi gas abadi Masela 28 tahun mangkrak. Saya berangkat ke Tokyo, saya ketemu pimpinannya perusahaan-perusahaan Jepang itu, Inpex. Saya sampaikan dengan baik dan sopan, saudara masih berminat ya? Kalau saudara tidak berminat, saya akan alokasi, saya akan tunjuk perusahaan lain. Sopan tapi tegas. Ya sebagai bangsa Indonesia yang ramah, nggak mungkin kita kasih ultimatum kan? Bukan ultimatum itu, himbauan. Benar itu, saya yang mulia. Apakah Jepang masih berminat? Masalahnya bangsa Indonesia sangat butuh energi, sangat butuh devisa. Habis itu pulang-pulang ya, kalau Menteri SDM boleh saya tekan-tekan ya, nggak apa-apa kan tekan-tekan. Saya bilang, Menteri SDM 6 bulan tidak ada kegiatan, cabut. Sekarang kita tidak toleransi. HGU, HGB, SIUP, izin kita beri. 2 tahun tidak ada kegiatan, 2 tahun tidak ada kegiatan, cabut. Untuk mengatasi segala praktek under invoicing, etc., ya, laporan palsu, saya kumpulkan KKSK, ya, Menteri Keuangan, Bank Indonesia dengan OJK dan tim ekonomi kita telah kumpul di Istana Merdeka. Ketua DEN hadir dengan beberapa penasihat-penasihat bidang ekonomi. Waktu itu saya gambarkan, saya minta pendapat mereka semua. Apa kita mau teruskan ini? Aliran uang ratusan miliar dolar ke luar negeri, kekayaan kita, dari sumber daya kita, mau kita teruskan? Mereka semua bilang tidak bisa Pak, jangan kita teruskan. Bagaimana caranya kita tidak teruskan? Akhirnya diusulkanlah sistem ekspor satu pintu untuk komunitas-komunitas milik bangsa dan negara. Dan saya ingatkan, semua komunitas adalah milik bangsa Indonesia. Bumi, air, dan semua kekayaan yang terkandung di dalamnya itu milik bangsa Indonesia. Nikel, karet, semuanya. Kelapa sawit, batu bara, emas. Sehingga kita terapkan ekspor satu pintu dan kita dirikan PT DSI, Danantara Sumber Daya Indonesia. Iya kan, itu Danantara Sumber Daya Indonesia. Di depan DPR waktu itu kita umumkan 20 Mei 2026, 20 Mei hari yang signifikan, hari kebangkitan, ya, hari kebangkitan nasional kita. Kita dirikan PT DSI, mulai beroperasi penuh pada 1 Juli sebagai instrumen negara untuk memperkuat tata kelola dan konsolidasi ekspor komoditas strategis. Saudara-saudara, kita bangun sistem ekspor satu pintu agar negara mengetahui berapa yang diekspor, kepada siapa dijual, berapa harga sebenarnya, berapa devisa yang seharusnya
kembali ke Indonesia. Itu tujuannya. Ya biasa, pertama banyak yang nyinyir, yang dan sebagainya. Tapi ternyata dunia luar mengakui bahwa ini adalah langkah Indonesia yang benar. Ada kekuatan-kekuatan, kelompok-kelompok tertentu yang selalu ingin Indonesia kolaps. Saya tidak mengerti. Dia itu anak bangsa mana? Saya tidak paham. Saya tidak paham benar-benar. Ya kan? Selalu meramalkan kolaps yang nggak bagus gitu loh. Iya kan? Jadi sebetulnya itu bukan ramalan. Menurut saya itu doa dia. Doa dia bahwa Indonesia kolaps. Doa dia bahwa Indonesia terus miskin. Sehingga saya benar-benar meragukan. Di mana patriotisme dia? Di mana cinta tanah air dia? Saudara-saudara, dengan ekspor sumber daya alam satu pintu, ya, kita mengadakan tahap transisi dan kita harapkan nanti 1 September 2026 implementasi penuh. Kemudian proses ini semua akan membuat kita benar-benar faham benar kemana uang kita. Sebagai contoh, kelapa sawit selama ini banyak dijual dari Indonesia, resmi kontrak, harganya 17.000 CPO ya, 17.000 per 17.000 rupiah ya. Iya benar, Menteri Pertanian. 15.000 per kilo. Pada harga di internasional, harga di Eropa, di Rotterdam itu 27.000. Kita 14.000, 15.000, mereka harga sebenarnya 27.000. Siapa yang nikmati 13.000? Hampir 50%. Jadi permainan seperti inilah yang menusuk hati kita, ya. Jadi perusahaan dari Indonesia dia ekspor, begitu di sini dia jual 14.000. Dalam perjalanan ke Eropa, konon kabarnya berubah-ubah lagi dealnya, kontraknya, sehingga di sana 27.000. Jadi kita hilang 50% kekayaan kita. Satu kali perjalanan kita hilang 50% kekayaan kita. Jadi kita sekarang tegakkan, dan saya terima kasih saya dapat laporan dari saudara Rozan, CEO dari Danantara, ya, bahwa baru 1 bulan 2 minggu bekerja, PT DSI beroperasi, PT DSI sudah mengelola devisa sebesar lebih 10,5 miliar dolar. Dalam 1 bulan 2 minggu, saudara-saudara. Ya. Dan ternyata dari angka yang masuk, sebelum ada PT DSI, gap perbedaan antara harga dijual di Indonesia dan harga dijual internasional itu kurang lebih beda minimal 30%, mendekati 40-45%. Begitu ada PT DSI, udah hampir menyatu. Saya lihat grafiknya. Jadi karena kita tegas meneruskan praktek ini praktek penipuan. Meneruskan, semua izin kita cabut. Saya tidak pandang bulu.
kita cabut semua izin mereka yang tidak mau patuh kepada hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Saudara-saudara, tentunya kita tidak boleh cepat puas, ya. Tapi kita sudah melihat langkah-langkah kita sekarang, bahwa tadinya kita ditakut-takuti. Ada rating agency, ya, global rating agency, nanti akan kasih raport jelek Indonesia. Kita akan diturunkan supaya nanti nggak ada yang mau invest di Indonesia. Saudara-saudara, bukan kita takut, tapi ternyata Standard & Poor, S&P, mereka sendiri sudah umumkan bahwa mereka menilai bahwa pembentukan PT DSI adalah tepat. Mereka yang mengatakan bahwa itu langkah tepat bagi bangsa Indonesia, saudara. Dan itu bisa meningkatkan penghasilan kita, revenue kita. Kemudian mereka tetap tidak menurunkan outlook. Kita tetap outlook stable. Kita tetap punya rating investment grade, emerging market. Bukan kita selalu harus puas dengan rating bangsa lain. Sekali lagi saudara, percaya kepada kekuatan kita sendiri. Kita hidup di dunia global, tapi kita harus percaya kepada kekuatan kita sendiri. Kita percaya kepada fundamental kita sendiri. Ya. Apapun terjadi, kita sekarang pangan aman, energi cukup kuat, air kita berlimpah-limpah, tinggal manajemennya. Ada daerah yang kurang, jadi fundamental kita kuat. Lahan kita cukup. Kita sudah buktikan rawa kita robah jadi sawah. Rawa yang tidak bermanfaat kita robah jadi produktif. Saudara, kita sudah mulai dipandang. Dan kita akan buktikan. Saya yakin dan percaya kita akan jadi lumbung pangan dunia. Saya percaya itu. Saya tidak tahu di zaman siapa nanti, tapi saya percaya itu.